Healthies, saya tuh heran ya, kita tuh udah hidup di era digital 2024. Katanya era digital 5.0, tapi nih dengan segala hiruk pikuknya media sosial ya, harusnya kita tuh udah tahu kan ya, mana informasi yang benar, mana informasi yang nggak benar, tapi justru malah lebih banyak hoax-hoax yang tersebar di sekeliling kita. Contohnya nih tentang polio. Ya ampun, saya tuh bacain ya komen-komen di Instagram Kementerian Kesehatan. Ada yang bilang vaksin polio itu justru mengakibatkan kematian, mengakibatkan polio itu sendiri. Kan kayak gimana konsepnya gitu. Nah, ini menjawab kekhawatiran healthy semua di rumah biar lebih jelas dan tahu nih kalau semua itu tuh nggak kayak gitu kan. Kita hadirkan langsung ya Ketua Komnas KIPI, ada Prof. Hingki, dan juga dokter sekaligus ahli gizi masyarakat, ada Dokter Tan bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Prof. Hingki, Dokter Tan. Juga. Seneng banget ya hari ini kita bisa langsung ngobrol sama Prof. Hingki, Dokter Tan yang emang punya peran penting banget nih dalam meluruskan segala keriuhan ya di sosial media. Kita bisa lihat, wah masyarakat luar biasa sekali ya. Mungkin dari situ dulu kali ya. Saya belum tanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat seperti Sehat yang kalian ya, lihat. oke. Prof, sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Harus dong ini, dan untuk healthy semua semoga juga sehat di rumah ya. Langsung aja kali ya Prof, menjawab yang lagi rame nih di media sosial dan Dokter Tan juga. Menurut Prof Hingki dan Dokter Tan, apa nih pendapat mengenai hal-hal yang berseliweran di sosial media? Gimana menanggapinya? Mungkin dari Dokter Tan dulu kali ya. Ya, itu yang kita sebut dengan literasi bermedia itu penting ya. Sebab media itu tolong diingat, ada juga yang memang sengaja mancing berita-berita yang sifatnya sensasional. Setuju. Apalagi kalau masyarakat kita cuma baca headlines, judulnya doang, ya kan? Oh, anaknya si ini, ponakannya si itu meninggal, habis imunisasi, ya kan? Cuma ngomongnya habis imunisasi doang gitu. Tapi cerita setelah imunisasi ada kisah apa, lalu laporan KIPI-nya bagaimana, itu tidak pernah dibahas. Betul. Ya, padahal kita tuh seperti mengatakan bahwa ada orang mati ketabrak ya, ketabrak sama siapa? Ternyata dia bukan cuma mati ketabrak, lagi nyebrang jalan kena stroke. Jadi yang disalahin yang lain gitu loh misalnya. Jadi hal-hal seperti itu memang literasi bermedia sosial itu penting banget. Runtutannya nggak dilihat ya. Karena kita sekarang informasi tidak kita terima hanya dari televisi atau papers dari koran, tetapi kita juga dari seliweran media sosial. Dan tolong ingat, media sosial itu bukan cuma yang dimiliki oleh Kemenkes, bukan yang dimiliki cuma oleh Prof Hingki atau Dokter Tan, tetapi juga dari orang-orang yang digital kreator, ya, dari mamagram siapa gitu yang pengen cawe-cawe ikut ngomong gitu kan. Kebebasan berpendapat di Indonesia. Emang pedang bermata dua sebenarnya ya. Prof Hingki sendiri gimana? Iya, Prof Hingki gimana nih? Memang kita bersyukur media sekarang memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi instan, segera menjangkau masyarakat banyak, jauh ya. Orang juga sekarang hampir semua lapisan mempunyai sosial media, sehingga berita apapun segera dapat ditangkap dan dibaca. Namun ada dampaknya, ya. Jadi ada sekelompok ya kecil sebetulnya menggunakan segala upaya untuk, kalau saya katakan, memberikan informasi yang salah. Jadi misinformasi. Misinformasi itu tapi ya karena kepiawaian dirancang sedemikian rupa sehingga seakan-akan benar dan menarik perhatian masyarakat dan berakhir dengan kegaduhan, dan kadang ada hal yang dampak yang timbul merugikan masyarakat. Dan itu nggak disadari. Jadi berat kita karena media-media resmi bahkan jadi cenderung tidak dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan yang berita-berita yang tidak masuk akal bahkan itu lebih menarik perhatian masyarakat. Iya, setuju. Dan juga kadang media juga ini ada yang juga memanfaatkan ya untuk bagi kepentingan yang rating gitu-gitu ya. Padahal sebagai media pun harusnya seimbang. Jadi dari satu pihak
berikan ulasan yang sesuai nalar gitu ya. Kadang-kadang kan nggak masuk akal, tapi kalau disampaikan secara berulang-ulang, dan memang Bu, kalau kita nggak menanggapi secara cepat, akhirnya itu seperti kelihatannya kebenaran. Iya sih, Nah, setuju. itu yang harus kita juga harus menghadapinya setara. Dalam arti kata, media apapun kita hadapinya dengan media. Tapi bukan mencari musuh, namun kita memberikan informasi yang benar berbasis bukti. Sehingga mudah-mudahan masyarakat dapat memilih dan menentukan mana nih yang Yang benar, benar. mana yang akhirnya justru membahayakan masyarakat. Dan sayang sekali itu memang sangat efektif tuh untuk menggagalkan program. Saya kan seakan-akan tuh kalau ada program dari nasional atau dari kesehatan tuh mau mencelakakan masyarakat kan nggak masuk akal Iya, ya. iya, iya. Dan kalau ada program tuh, program kesehatan di Indonesia kan bukan di Indonesia sendiri, di seluruh dunia. Padahal semua kita kalau bergerak tuh bergerak sejagat ya. Jadi mudah-mudahan waktu yang kita sempit ini kita gunakan sehingga memberikan pencerahan kepada masyarakat agar memilih mana yang dapat di forward. Nah, itu kan kalau kita begitu baca kalimat pertama udah menarik langsung forward, belum selesai. Belum. Atau demikian pula yang merancang berita itu mereka menerima satu artikel atau satu statement, satu press release atau satu ini keadaan di clipping, diedit sedemikian rupa sehingga jadi berbeda dengan narasinya. tujuannya, dan itu sangat berbahaya ya. Jadi itu yang mesti kita ingatkan kepada masyarakat. Masyarakat kita nggak salah, masyarakat kita itu sangat kalau lebih banyak sebetulnya yang patuh, lebih banyak yang mengerti, ya, lebih banyak yang tertib, ya, jauh lebih banyak. Namun ini yang membuat konten, kreator, itu orangnya itu lagi. Iya. Isunya itu lagi. Betul. Diulang-ulang terus dan vokal. Jadi saya selalu mengatakan mereka ini sedikit baca, namun banyak bicara, gitu ya. Tapi orang yang sependapat itu diam. Nah, mungkin karena diam itu Mas ya. Iya, ya, tapi kalau kayak gini kayaknya butuh ngobrol ya. Tapi kalau ini kan kita butuh betul, vokal juga. Ya, sehingga masyarakat tentram, ya, sejuk suasananya ya. Jangan sampai saya bisa katakan membodohi sebetulnya ya, atau lebih kasar lagi membohongi. Ya, itu kan berbahaya sekali. Padahal kita memberikan keterangan yang benar, basis bukti, ya, dan buktinya sebetulnya nggak terbantahkan. Bahkan kita udah bebas sekarang nggak pakai masker, duduk kita bisa deket-deket, anak bisa sekolah, kita bisa ke teater, bisa nonton konser. Masa vaksin nggak berperan pada keadaan tata laksana pandemi yang dahsyat selama 3 tahun lebih itu kan, masa sih masih ada orang yang menyaksikan keamanannya. Kita udah nyuntik 450 juta dosis vaksin COVID, nomor 4 terbanyak di dunia. Masa masih ragu, ya kan? Itu kan kita sedih gitu ya. Itu nyata ya, bukan ngarang gitu ya. Tapi barangkali yang perlu saya pandang juga bahwa jangan salah, banyak juga orang-orang yang sengaja mewawancara nakes, Prof. Nah, tidak jaminan juga seorang nakes atau tokoh masyarakat atau mantan tokoh, mantan pejabat yang dimintai pendapatnya, tetapi belum tabayun nih sama orang yang hari ini bergerak di bidangnya, yang berkompeten. Nah, kerap kali kalau saya sih cuma pengen sekedar memberikan masukan saja, sesama nakes ya, sesama orang yang barangkali didengar sama masyarakat, jangan cuma mencari info dengan cara scroll-scroll Universitas Google, Fakultas YouTube, program studi TikTok. Artinya informasi kita dengan masyarakat nggak beda jauh. Makanya kenapa hari ini kita mengundang Prof. Hingki sebagai Ketua Komnas KIPI. Karena beliau adalah orang yang kompeten di bidangnya, orang yang up to date, bukan mantan pejabat. Ya, lalu kemudian beliau juga orang yang betul-betul bisa menjelaskan tentang ini apa sih. Nah, kerap kali sebagai seorang nakes ya, saya juga nakes ya, kita gergetan nih pengen ngomong, apalagi kalau lagi wawancara ya.
diwawancara, kebetulan lagi terkenal gitu loh ya. Oke. Tapi pengetahuan saya tidak cukup banyak. Nah, ini yang sangat berbahaya. Akhirnya kita tidak tabayun. Nah, itu juga, ini lagi rame juga itu ya, Betul. dokter. Nah, mungkin di sini kita pengen tahu nih kejelasan dari mengenai apa ya, simpang siur yang beredar mengenai Ya. KIPI-nya nih ya. Betul. Yang mana katanya kalau udah disuntik KIPI, kemarin kan ada kejadian salah satu keponakan artis yang meninggal. Terus ada juga yang bilang kok malah lumpuh anaknya, kok udah divaksin kok KLB juga. Nah, mungkin bisa diterangkan hal-hal seperti itu tuh apa sih sebenarnya, apa ya, fakta di baliknya tuh seperti apa gitu, agar masyarakat mungkin bisa lebih melihat lebih jauh kali ya. Mungkin dari Prof Ingki dulu, dari KIPI-nya dulu nih, Prof. Ya, jadi KIPI kan singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Definisinya 3 kata kunci. Oke. Nomor 1 kejadian medik. Nomor 2 setelah diimunisasi. Nomor 3 tidak selalu berkaitan dengan imunisasi. Ya. Oke. Ya, itu kata kunci yang paling penting sebetulnya ya. Kalau kejadian medik kan bisa gejala, demam, bisa tanda kemerahan di tempat suntikan, bisa pemeriksaan laboratorium, jumlah trombositnya rendah, bisa juga apa namanya, penyakit, kejang demam ya. Nah, itu merupakan suatu hal yang wajar. Karena kita menyuntikkan sesuatu atau meneteskan sesuatu berisi komponen dari mikroba, baik itu bakteri, baik itu virus, untuk diberikan kepada seseorang, sehingga tubuh bereaksi. Nah, kalau reaksi tubuh itu ditandai berbagai macam gejala dan tanda. Jadi ada demam, ada muntah, ada diare, ada pegel karena disuntik, ada nyeri di tempat suntikan, ada kemerahan, ada pembekak. Nah, itu diamati pada waktu vaksin itu diproduksi. Karena hikmah vaksinasi COVID kan kita jadi tahu ada preklinik, ada uji klinik fase 1, ada fase 2, fase 3, dan akhirnya fase 4 setelah diregistrasi dan dipakai di masyarakat. Nah, pada fase preklinik biasanya pakai binatang. Aman di binatang, baru diberikan kepada manusia. Fase 1. Fase 1 tuh cuma 10. Diuji berbahaya atau tidak, kemudian gimana dosisnya. Apa setengah cc, apa 1 tetes, apa 2 kali dalam setahun, apa selang 6 bulan, itu di fase 1. Di fase 2 dapat tuh, dosisnya suntiknya setengah cc atau 2 tetes, selang sebulan, dikasihnya 3 kali, 6 kali. Dan kan udah aman, coba lagi. Itu ratusan. Jadi kalau ada kejadian tanpa imunisasi, ada demam, ada bengkak, itu udah kelihatan. Kalau sering, ya kalau kan ratusan, ya 30, ya udah kelihatan, udah sekian persen. Kalau udah banyak, udah pasti nggak lolos, nggak maju ke fase berikutnya. Kalau fase itu yang ratusan udah lolos, baru fase 3 yang ribuan. Di beberapa kota, di beberapa negara, di beberapa benua. Dari situ kelihatan juga tuh. Kalau memang ada sekian persen demam, ada sekian persen muntah, ada sekian persen bengkak, ya, dan terus sembuh dengan atau tanpa pemengobatan, biasanya berlangsung 1 atau 2 hari. Ya, akhirnya keluar registrasinya. Dipakailah di dunia jutaan dosis, ya, seperti kita pakai itu 450 juta, masih tetap dipantau. Ada uji klinik fase 4, ada post marketing surveillance kalau baru diotorisasi, sementara ada post active surveillance study untuk nilai keamanan yang dari vaksin baru ini. Nah, itu ada angka-angkanya semua. Semua ada angkanya, itu dikumpulkan di Brighton Collaboration, lembaga swadaya masyarakat di Inggris. Data dari Indonesia, data dari Malaysia, dari Belgia, dari Afrika, dari Argentina, dikumpulin semua. Nah, ini berapa persen, nah itu ada. Kemudian dilihat juga oleh WHO. WHO itu Organisasi Kesehatan Sedunia. Dan para pakar, bukan punya dokter, bukan punya negara. Mereka
mengumpulkan data dan tahu oh iya ini kejadiannya sekian, ini sekian, ini. Jadi ada kejadian tanpa seminisasi ada. Nah, dari data itu KIPI setelah menerima laporan melihat nih angkanya berapa. Betul. Ya, apakah proporsinya itu melebihi dari yang terjadi di negara lain atau ada yang berbeda. Tapi kalau berbeda juga harus ada syarat-syaratnya lagi bahwa ini terjadi misalnya di Bandung, di Jakarta, di Bekasi, di Cilacap, di Papua, terus di Kuala Lumpur, terus di Buenos Aires. Nah, itu baru mungkin ya kita curiga. Ya. Namun kalau cuma satu-satunya kejadian di dunia gitu ya atau satu-satunya hanya di Indonesia, kayaknya yang itu disebut dengan koinsiden. Oh, inkonsisten. Jadi tidak terkait. Karena tadi saya sebutkan itu tidak terkait. Nah, untuk mengklasifikasikan tersebut, kita harus ada suatu lembaga badan yang independen yang terdiri atas orang-orang yang kompetensinya terkait vaksinologi untuk berkumpul dalam satu komite. Itu yang kompetensi KIPI itu dari institusi pendidikan, dari institusi penelitian, dari perguruan tinggi ya untuk mengkaji laporan-laporan. Jadi memang betul kejadian tanpa seminisasi itu pasti ada. Ya, yang nggak bisa dicegah juga misalnya secara umum ya. Namun kita amati bahwa semuanya bersifat ringan karena udah perlu uji klinik yang panjang ya, karena COVID aja kemarin bisa 1,5 tahun ya, rata-rata kalau vaksin itu 10-15 tahun. Uji kliniknya tuh nggak mudah, nggak perkembangannya gampang, ya. Terus proporsinya ringan ya, dan memang reaksinya berbeda-beda. Nggak sama ya, Prof. Makhluk anak juga berbeda-beda. Ya kayak kita sakit juga kan, ada yang sampai kelihatan menderita, atau waktu kita kemarin divaksin juga kan, ada yang sampai nggak bisa bangun, ada yang nggak bisa kerja, ada yang bisa terus kerja malah jadi hilang kalau kerja rasa tidak nyamannya. Itu pun demikian. Jadi makanya reaksinya individual. Tapi umumnya kalau yang berat-berat itu lebih dekat dengan waktu penyuntikan atau pemberian. Dan berlangsungnya 1-2 hari. Selesai ya setelah 1-2 hari. Semua dengan atau teman. Nah, kalau udah lebih, itu pasti penyebab lain. Itu nih healthies mungkin yang belum banyak kita ketahui ya mengenai KIPI itu sendiri, karena orang-orang tuh beranggapan setelah suntik kemudian sakit, semuanya entah apapun itu karena imunisasi gitu. Nah, mungkin dari Dokter Tan sendiri ada pendapat juga, Dok, mengenai hal tersebut. Bagus banget tadi Prof Vicky sempat bicara tentang masalah COVID ya. So ada suatu perbedaan mendasar antara vaksinasi COVID dengan vaksinasi wajib anak balita. Di dalam COVID kita masih menggunakan istilah emergency use authorization. Jadi artinya adalah suatu kondisi pandemi di mana ketika itu juga cepat banget cara bikin vaksinnya, dan ini karena faktor gawat darurat, maka itu diberikan suatu otorisasi kepada pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan vaksinasi. Yang memang tahapan uji klinisnya tadi Prof Vicky sudah mengatakan tidak sekomplit, tidak sepanjang sejarah vaksinasi balita. Asal Anda yakin bahwa dalam vaksinasi balita, khususnya dalam hal ini adalah polio, kita sudah melalui sampai dengan uji klinis tahap 3. Ya, jadi ini sejarahnya udah panjang banget. Sejak pertama kali vaksin Salk juga ditemukan pada waktu Perang Dunia ya, habis Perang Dunia Kedua ya. Jadi, dan tolong diingat bicara tentang polio seperti topik kita pada hari ini, selama 50 tahun vaksinasi polio di seluruh dunia sudah menyelamatkan lebih dari 156 juta jiwa, yang mana 100 lebih dari jiwa tersebut adalah infant. Bayi di bawah 1 tahun. Jadi tolong dilihat, kita mesti lihat gambaran besarnya. Itu yang pertama. Dan bicara tentang KIPI, kalau kita mau pakai bahasa awam, punten nih Prof, bahasa awam itu KIPI sebetulnya dibagi menjadi kalau kita mau lihat ada 4 kategori nih. Kategori yang pertama adalah KIPI akibat dari vaksinasinya, dari bendanya, dari vaksinnya. Yang mana tadi Prof Vicky sudah mengatakan, aduh, kalau diteliti dari seluruh dunia gitu loh ya, ada orang yang gampang nyolot juga sih memang gitu loh ya. Tapi hampir tidak pernah ditemukan yang fatal. Makanya kenapa mendapat izin, apalagi udah melalui tahap uji coba ketiga, ya tahap 3. Nah, dari vaksinnya. Kedua, dari prosedurnya. Nah, prosedur bagaimana vaksinasi itu diselenggarakan.
dibedakan. Misalnya penyuntikannya salah atau penyuntikannya sedikit anaknya goyang-goyang lalu kemudian gimana gitu. Jadi ada bengkak, ada ruam dan sebagainya ya. Yang ketiga tentu saja adalah dari kondisi emosional. Ada orang sampai tegang banget sampai habis vaksin geledak, kelenger gitu kan ya. Jadi maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman, ini bukan karena vaksinnya, karena orangnya lagi stres dan senewan, Bapak Ibu. Nah, yang keempat memang tadi yang Prof. Vicky udah tekankan banget itu adalah kejadian koinsidental, artinya kondelalah bersamaan. Maka dari itu kita selalu menganjurkan anak-anak yang mau vaksinasi usahakan dengan kondisi yang sehat, fit, tidak sedang demam. Ya kalau pilek-pilek dikit, ya udahlah ya, pilek bisa karena alergi debu, bisa pilek karena selesma kan beda dengan pilek alergi dengan betul-betul karena dia kena virus, misalnya kena virus flu misalnya. Jadi sekali lagi kita punya 4 kategori yang mana sebetulnya kita bisa mengatakan vaksinasi itu sebetulnya aman banget. Yang nggak aman itu adalah julid dan gibahnya. Nah, ya itu yang menyertai biasanya. Bumbu dapurnya banyak. Bumbu dapurnya. Nah, terkait 4 hal tersebut, jadi mungkin yang perlu ditegaskan juga ya untuk healthies di rumah, berapa lama sih dari jarak antara vaksin, misalkan anak ini sakit gitu, yang ditentukan ini sebagai KIPI, itu berapa lama setelah setelah penyuntikan atau mungkin penetesan vaksin polio itu, karena terkadang udah lama nih 1 bulan setelahnya tetap aja yang disalahkan polio gitu. Gimana, Prof? Ya, jadi tadi saya udah kemukakan tentang definisinya. 3 kata kuncinya memang kejadiannya setelah vaksin. Meskipun tadi kejadian yang reaksi kecemasan itu bisa aja sebelum divaksin ya. Iya benar. Pingsan duluan. Pingsan duluan, ciri-ciri duluan. Jarumnya itu belum masuk. Bisa ya. Iya. Yang kedua kejadian medik, ya, kejadian medik. Yang ketiga tidak terkait dengan imunisasi. Nah, ada juga yang penting adalah masa awitan. Oke. Konsep bahasa Inggrisnya atau incubation. Iya. Ya. Nah, jadi itu berbeda-beda tiap vaksin, ya, baik BCG, hepatitis, polio. Nah, kenapa? Karena kita memakai, misalnya polio ini karena topik kita pagi ini polio. Polio itu memang virus, dia mempunyai masa inkubasi sebelum menimbulkan gejala. Nah, menimbulkan gejalanya itu kan dalam seminggu. Jadi misalnya demikian, kita melihat bahwa gejala yang mungkin timbul ya kira-kira sama dan hanya lebih ringan. Karena katakanlah kita kayak virus polio ini, itu virus hidup yang dilemahkan. Yang ditetesin tuh. Oh iya. Nah, yang sekarang ya, itu memang dia hidup tapi dilemahkan. Jadi kalaupun demamnya hanya berlangsung singkat dan nggak begitu tinggi. Dan hilang setelah 1-2 hari. Jadi kalau ada demamnya seminggu kemudian ya, atau demamnya katakanlah 1 jam setelah divaksin, itu juga kemungkinan besar nggak terkait dengan vaksin, karena kita kira-kira munculnya setelah 12 jam. Karena ada sifatnya si virus itu yang dikandung dalam vaksin itu. Nah, yang itu kita dapatkan tentunya dari literatur, dari uji klinik ya. Makanya yang mengambil keputusan atau terkait ini orang-orang yang baca gitu kan, pengalaman. Ini bentar nih, ada cerita seru nih, Prof. Ada cerita seru nih. Kita terkait dengan poliotetes. Nah, poliotetes itu kan adalah virus yang dilemahkan. Ini ada beredar di luar sana, katanya virus yang ditelan, yang dilemahkan itu, kalau dikeluarkan lewat dari anak yang sudah yang sudah divaksin, maka virus ini bisa menulari nih orang-orang sekitarnya. Karena nya ini anak yang sudah divaksin mengandung virus dari polio. Nah, kalau dengar cerita gini gimana nih, Bro? Iya. Jadi kan dia memang virus yang dilemahkan dan memang hidupnya di saluran cerna. Karena itu diberikannya juga lewat mulut supaya ada kekebalan yang dibentuk oleh sel-sel usus. Betul. Karena terangsang khusus membentuk kekebalan. Nah, si virus itu tetap ada yang keluar. Tapi namanya juga virus dilemahkan, inaktif. Jadi dia tidak akan membawa penyakit. Apalagi kalau anak di sekelilingnya udah divaksinasi. Nah, itu penting. Mari kita bahas tentang kekebalan itu. Nomor 2 kan kalau beraknya nggak sembarangan ya nggak bakal. Iya, tipes aja bisa nular. Iya kan? Kalau dia pakai
kalau dia pakai air bersih, Iya. pakai sabun, Hygiene-nya ya. Iya, di dicebokin. toilet, ya kan, yang nyobekin terus cuci Cuci tangan, tangan. aman. Iya. Virusnya cukup dengan air atau air mengalir yang Sabun di flush, gitu. sabun itu di flash Hilang di ya. Di Sampai jamban. enggak tapi kalau yang di kali, kalau Nah. masih Saya yakin sekarang nggak ada sih sebenarnya. Jadi problem Sih. ada sih. Di dalam ya? problem. Kenapa masih ada di Indonesia? Oke. Jadi itu bukan karena virusnya di dalam saluran cerna lalu menulari anak yang lain. Jadi Oke. tadi dari pembicaraan Prof itu saya kasih garis merah nih. Yang pertama karena anaknya BAB sembarangan. Sembarangan. Jadi nggak cuma sekedar menulari yang urusan masalah vaksin itu tadi, tetapi juga tipes bisa kena, kolera bisa kena, E. coli juga bisa kena, disentri juga bisa kena, semua penyakit juga bisa karena masalah kebersihan. Nah, satu hal lagi yang paling mengerikan juga karena berhubungan dengan ilmu saya, anak-anak yang sering mengalami infeksi karena tidak divaksinasi, ini cenderung bisa menjadi stunting, betul nggak, Prof? Ya, Oh. jadi betul. Jadi vaksinasi lengkap pada balita itu justru salah satu kontributor yang sangat-sangat berperan untuk mencegah anak tidak stunting. Oke. Karena apa? Daya tahannya menjadi baik, ya kekebalannya menjadi baik. Dan ini adalah gawe satu kampung. Nggak bisa cuman dalam satu kampung ada 50 anak, cuman 2 atau 3 yang divaksinasi. Nah. Yang lain bapak ibunya anti-vaks. Nah, ini yang akhirnya Repot. kenapa bolak-balik kita mengalami KLB. Bolak-balik kita mesti PIN. Nah, PIN aja juga banyak orang tua yang nggak ngerti. Dok, saya kok nggak ngikutin polio PIN ya? Saya cuma nanya, daerah kamu KLB nggak? Alhamdulillah kalau nggak ada PIN, artinya itu daerah tidak terdaftar. PIN itu bukan jenis vaksinnya yang berbeda. PIN itu singkatan sayang dari Pekan Imunisasi Nasional. Artinya kalau PIN dilakukan berulang kali, kita teh masih ngehe, gitu ya. Kita masih nggak beres. Masih ada urgensinya nih. Virus liar di Betul, luar sana betul. yang mesti dibasmi. Jadi supaya kita nggak berulang kali harus PIN, ngabisin tenaga, ngabisin duit, ngabisin esmosi, maka alangkah baiknya kalau cakupan imunisasi polio harus 95% ke atas. Oke. Itu baru kita terselamatkan dari alhamdulillah polio ya, Prof. Jadi kalau misalnya ada PIN, itu artinya ada polio. Iya, Tuh waspada harusnya. ada yang bandel. Nah. Jadi ada polionya nggak kelihatan. Nah. Kenapa biasanya di daerah-daerah yang cakupan imunisasi polionya rendah? Rendah. Oh. Gitu. Jadi nggak usah bangga, dari gua PIN loh. Entar Aduh. dulu, kenapa ikut PIN? Berarti ada Kasus kasusnya. kalau tuh banyak yang bandel, tahu nggak sih? Pertanyaannya kan kita udah lengkap, ngomong perlu polio. Perlu. Ya. Karena meningkatkan kekebalan, Kekebalan. kita. Meskipun kita relatif aman, udah lengkap. Ya. Tetap harus ini kan, ibaratkan kita negara yang ada musuh Iya, iya. selalu. Ya kemarin aja kita baru mengusir kapal perang negara lain, ya kan? Karena kita punya karena kita punya kapal perang. Iya, iya, iya. Ya kan? Kapal perangnya mesti mutakhir. Kalau kapal perangnya memble atau tua, ya nggak bakal ditakutin. Nah, kita juga gitu. Kita harus selalu punya kekebalan. Iya, setuju. Nah, Dan ya. semua orang, bukan yang nggak lengkap aja. Iya, Betul, iya, betul. Nah, setuju. sekarang di luar sana nih, buat yang masih basic nih, yang pengetahuannya masih basic, mereka mengatakan demikian, Prof. Kok anak sehat dibikin sakit? Nah, itu juga Nah, banyak sih. terutama neneknya nih pada marah-marah. Kok sehat digawe demam, gawe riang gitu. Rasanya di bawah ya. Yang di bawah itu ngomongnya gitu. Suami saya nggak ngasih dok, anaknya divaksinasi, soalnya anak sehat-sehat kok dijadiin demam, dijadiin sakit. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa demam karena diimunisasi beda banget tong Iya. dengan demam akibat anak itu kena sakit beneran. Setuju. Nah, sebab kalau memang kena sakit beneran, nah ini dia yang kita takutin, bisa fatal, betul nggak, Prof? Dampaknya Jadi polio mungkin. itu bisa lumpuh. Nah, Nah, Ada tuh di daerah-daerah yang KW ya, di Nah. Aceh, di Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Papua ada yang lumpuh. banyak juga. Ada. Nah, problemnya adalah kalau kekebalan tubuh itu dibuat, maka yang masuk ke badan manusia itu kan sudah dilemahkan. iya, iya. Jadi dia tidak berefek membuat anak ini jadi lumpuh. Iya, oke. Cuman kekebalannya aja yang diulik. Ayo Iya. bangun-bangun gitu kan Iya, ya. iya, iya. Nah, tapi kalau anak ini sendiri kena, nah banyak orang mengatakan, dok, tapi kan bisa kekebalan alamiah. Kita Nah, itu. paparkan aja anaknya. Sama kayak zaman kita kecil dulu, ada orang kena tampek di tetangga, kita disuruh kena katanya. Supaya kita kena. Wah, itu fatal.
Soalnya polio nggak bisa disembuhkan ya dok kalau nggak salah. Mending kalau cuma Ada itu. obatnya. Nggak ada. Mending kalau cuma itu. Kalau misalnya ada ekses, nah ini dia kita bilang ekses. Contoh misalnya campak. Contoh misalnya gondongan, Oke. ya parotitis gitu loh ya. Yang kita takutkan adalah anak ini bisa mengalami komplikasi. Nah, kalau komplikasi misalnya campak nih, kita sedikit ngomong di luar polio ya. Kalau tiba-tiba anaknya campak, kalau campak keluar macam-macam sih nggak apa-apa. Tapi bisa menjadi bronkopneumonia, betul nggak Prof? Akhirnya jadi fatal. Anaknya masuk rumah sakit. Jadi durasi dirawat jauh lebih panjang ketika anak ini benar-benar terpapar dengan bendanya daripada anak ini divaksinasi dengan partikel antigen dari virus atau mikroba yang sudah dilemahkan. Nah, ceritanya beda. Itu sih, mungkin itu yang perlu diluruskan juga ya, nggak bisa ya, beda virusnya beda gitu loh. Udah dijinakan ya kalau Oke. di vaksin sendiri. Itu mungkin yang dari Healthy semuanya agar bisa lebih paham kenapa sih harus divaksin gitu. Nah itu tadi sudah terjawab ya, karena vaksin itu virusnya udah dilemahkan seperti itu. Yuk kita tanya sama Prof Iya. lagi nih, mumpung beliau spesialis anak. Prof, Gimana? ada yang mengatakan katanya anaknya digempur aja pakai ASI. ASI itu Oh ya, kan bisa. mengandung antibodi, mengandung kekebalan. Nah, kalau Prof jawabnya gimana? Kalau saya punya jawaban, tapi saya pengen dengar dulu dari Prof nih. Jadi benar sekali ya. ASI itu buatan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan. Siap. Komposisinya lengkap. Yes. Namun dia memberi kekebalan secara umum. Nah, Oke. Kita butuh kekebalan khusus diperkuat untuk penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kematian, kecacatan kayak polio dan wabah. Nah itu oleh para ahli dibuatkan. Nah itu diberikan sehingga kekebalan spesifik terhadap TBC, terhadap polio, nah itu distimulasi, dirangsang. Oke. Aslinya tetap karena basic ya. Perlindungan terhadap yang lain juga perlu ya, dan memang itu manusiawi ya. Iya. Bukan dikasih susu sapi jadi tapi dikasih susu ASI. 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 Itu memang dibutuhkan, tapi nggak bisa dia menang kalau Ibaratnya tentara baris pertama kali ya. betul Anda ya. pintar. ABRI aja punya TNI Angkatan Darat, Iya. TNI Angkatan Laut, Iya. TNI Angkatan Udara. Kebayang nggak kalau semua kita umumin aja, ya? Yang satu di laut main berdil-berdilan, yang satu naik kuda tapi harus pergi dengan pesawat. Ini nggak masuk di akal. Nah, justru ASI setuju mengandung antibodi banget ya. Dan orang kalau pola makannya sehat, ini ada kelompok sebelah sana yang juga mengatakan kan imunitas bisa dapat dari pola makan yang sehat. Setuju banget. Badan kita mampu membuat antibodi, tapi sekali lagi antibodinya belum punya merek nih. Nah, Belum ada mereknya. Nah, tujuan kita vaksinasi itu adalah membuat setiap antibodi yang dibuat itu masing-masing punya PR, punya tugas, punya merek. tupoksi masing-masing Ada lah. tupoksi, sama seperti kementerian. Nggak mungkin kan semua kerja di bawah Pak Menkes, Iya, tapi iya. kerjanya serabutan, Iya, pusing juga. pusing, gitu ya. pusing. Kayak kamu dari Biro Rokok, ada dari Yankes, Iya. ada yang lagi dari yang lain. So, ini semua dengan tupoksi, insya Allah badan kita akan mempunyai kekebalan yang sifatnya paripurna. Betul nggak, Prof? Jadi kenapa harus diulang gitu ya? Iya. Yes. Karena tadi kan memory cell. Nah, Oh, oke. Kan Ini waktu yang menarik. pertama itu pengenalan. Oh, oke. Gue dateng deh. Datang. Oh iya. Oke, say hi. Kan ketemu lagi. Gua lupa gue deh. lupa ya. Iya. Kayak lo ya. Kasihlah booster. Nah, jadi Nah, waktu ketemu, kamu. Nah, ini tentang bahaya. Yang bahaya pertama kita udah kenal. Kalau ada bahaya, kita langsung. Oh, Jadi cepat kekebalan yang terbentuk kalau diberikan sesuai anjuran. Anjuran. Berapa kali? Betul. 2 kali, 3 kali, ada yang ulang tiap 5 tahun. Dan ya, seterusnya. betul. Dan prinsipnya mempertahankan dosis antibodi. oke. Jadi antibodinya nggak boleh susut. Ingat zaman kita COVID dulu kan Iya, yang bisa iya, cuman booster 1, Iya, booster 2, ada yang sampai 3. Sampai 4 sekarang. Karena dengan berjalannya waktu, tentu kan antibodi kita akan menyusut. Oh iya, betul. Karena kita melakukan metabolisme dan itu kan kebuang gitu loh ya. Nah, untuk bisa mempertahankan angkatan perang kita, maka kita harus mempunyai alat-alat yang alutsista yang update. Update. Ya, betul. Setuju. Dan Update. jangka panjang. Betul Oh. banget, long term. Oke. Siap. Nah, Sustainable. oke. Betul, setuju. Siap. Tapi mungkin menanggapi juga komen-komen ya. Betul. Ada yang bilang
dok, anak saya tuh udah lengkap nih vaksin polio 1, 2, tapi kok masih aja polio gitu. Misal ada kejadian-kejadian kayak gitu, itu kenapa, Prof? Jadi kalau dia lengkap, Mm-mm. ya nggak bakal berakhir dengan yang berat, Oh, oke. Drastis, fatal. nggak sampai lumpuh. Nggak sampai fatal. Oh, Ya kan, polio itu sebetulnya gejala awalnya seperti flu, Hmm. demam, Ya. batuk, pilek, pegal, pusing, Ya. lemas, Ya. Namun terus ada anak-anak dengan gangguan kekebalan, kan untuk terjadinya suatu penyakit harus ada gangguan keseimbangan antara host, agent, environment. environment. Antara daya tahan tubuh seseorang, si virusnya sendiri ganas atau jumlahnya banyak, atau lingkungan tadi air limbah, Oh, iya. toilet, air bersih, buang air sembarangan. Nah, kalau misalnya anaknya itu memang ada di lingkungan yang tidak menguntungkan itu, meskipun dia divaksin, kalaupun dia kena ringan, nggak bakal Oh. berakibat fatal, nggak usah dirawat di rumah sakit, nggak sampai lumpuh, tapi lebih pendek, lebih ringan, dan sembuh sempurna. Betul. Dan tentu saja kan daya lindung vaksin juga bukan 100%, ya kan? Ada 95 atau 98. Jadi artinya dari 100 mungkin ada 2. Mungkin, tapi sifatnya ringan, kayak COVID aja. Iya, iya, Kan iya. kita divaksin supaya nggak masuk ICU, Iya. supaya nggak pakai ventilator, ya kan? Bukan berarti kita jagoan neon kan? Iya. Jadi Iron Man gitu nggak ya? Dia bisa kena COVID 2-3 kali karena dia pikir udah divaksin, nggak pakai Nggak masker, pakai. dugem-dugem nggak jelas, ya udah ketepak. Nah, itu sih mungkin ya. Jadi bukan sepenuhnya kita jadi immortal gitu Ninja ya. Tapi Mengandalkan tadi penularannya juga macam-macam. Betul. Jadi vaksin polio dilaksanakan terus jangan lupa tetap air bersih kita Iya. beresin, Iya. limbah kita Iya. beresin, pendidikan bersih hidup sehat, buang air bersih buang toilet, cuci tangan pakai sabun, Sabun. itu pakai Betul, air betul bersih. banget. Itu udah basic negara maju gitu iya ya. sih. Dan jangan lupa gotong royong. Nah, vaksinasi itu konsepnya adalah gotong royong. Iya, Dengan maksudnya kita gimana? bekerja sama, dengan semakin banyak anak yang tercakup vaksinasi, insya Allah ini penyakitnya minggat. Oke. Kita pernah loh ngalamin polio minggat ya, Prof ya. Kita kita- juga pernah ngalamin yang namanya cacar. Dulu zaman saya masih kecil ada tuh cacar yang buat cacar bopeng tuh. Sekarang kan kita udah gak dikasih cacar lagi tuh, Prof, yang digaruk gitu yang sampai keluar nanah. Polio 2014 kita udah free. Iya, udah minggat. Iya, saya sempat dengar itu. Karena 2014 itu medsos tidak seganas sekarang. Bukan juga, ya selain itu Oke, gimana, Pak? kewaspadaan kita menurun kan, Oh iya, karena wah nggak ada nih gitu ya. cakupan menurun, muncul lagi. Jadi Iya, saya kita kabur. ada terus. Iya, 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 Kita tuh benar. nunggu, Betul. nunggu kita lengah, nunggu Betul. kita hidup sendiri, Iya, nunggu iya. kita digempur sama teman sendiri. Iya. Dia yang lagi. menang. Oh iya, betul betul. Karena bisa terbentuk yang namanya virus liar. Virus liar itu terbentuk kalau kita vaksinasinya nggak komplit. Cakupannya Cakupannya, betul. Kalau dia ada terus, dia jadi pinter si virus iya. itu. Jadi ini virus mesti dipotong. Iya. Gitu. Nah, ngobrolin cakupan nih, Bro. Dengan adanya hoax-hoax itu ya, apakah ini berpengaruh juga sama cakupan-cakupan? Pengaruh banget. Oh iya, Pasti. menurun kah? Ya, begitu NOPV 1, terus kalau ada kejadian vaksinasi terus di blow up, cakupan yang berikutnya menurun. Pasti menurun. Oh iya. Jadi saya sangat kecewa ya dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, kelihatannya pintar ya, padahal menjerumuskan masyarakat dan membuat upaya kita yang udah kita rancang dengan seksama itu berantakan. Jadi saya menghimbau juga nih kepada yang tidak mungkin belum sempat cukup membaca ya, bahwasanya strategi-strategi ini sudah dipikirkan dengan matang. Ya semua yang mempunyai kompetensi diajak selalu untuk berdiskusi, membandingkan data kita dengan data di luar, membandingkan data kita sebelumnya, membandingkan kesuksesan kita yang pernah kita capai, dan itu sayang sekali kalau ada hanya orangnya itu aja, ya sosmednya juga itu aja, isunya juga itu aja. Jadi masyarakat tolong dilihat kalau menerima sosmed itu, ini siapa yang ngirim, Oke. institusi mana, kompetensinya bidang apa.
tahun berapa? Tahunnya 67, tahunnya 9. Udah ada luar saya. Expired, penelitian udah itu masih. Iya. Penelitian penelitian kan gampang sekarang dia. Dan jurnal aja kalau expired itu udah nggak bisa dipakai. Contohnya Andrew Wakefield tentang MMR. Iya. Wah itu galak banget itu. Asal kalian tahu, sengaja kita buka aja. Ada dokter di Inggris, kalau nggak salah, namanya Andrew Wakefield yang menuduh bahwa imunisasi MMR itu membuat anak menjadi autisme. Dan itu sudah diunggah di Lancet. Dan itu adalah jurnal yang paling luar biasa bergengsi untuk para dokter. Nah, problemnya adalah bukan berarti Lancet tidak bisa bikin salah. Nah, ternyata akhirnya Lancet itu mengakui bahwa ternyata Andrew Wakefield ini punya suatu publikasi manuskrip yang tidak sesuai dengan peraturan, yaitu di mana Andrew Wakefield ternyata dibayar oleh orang-orang yang dan sebagainya ya. Jadi masyarakat kita itu dikit-dikit, Prof, punten, ini informasi juga, Prof, dikit-dikit ibu-ibu sudah mengatakan menurut jurnal sekarang itu sebenarnya modelnya begitu. Nah, ibu-ibu bagus banget kalian bisa baca jurnal, tapi jurnal punten nih ada kastanya. Pertama, jurnal predator bukan, dan yang kedua umur jurnal ini udah berapa belas tahun ya gitu lah ya. Sekarang kita sedang updating atau jurnal itu sedang ongoing di publikasi manuskripnya karena penelitiannya sedang berjalan. Nah, sedangkan sekarang penelitiannya sudah selesai dan mestinya harus diperbarui dengan terusan daripada jurnal yang sudah keburu diunggah. Ya, jadi hati-hati banget itu. Terkait hal tersebut, berarti gimana nih masyarakat bisa mengetahui informasi ini loh yang benar, ini loh yang salah gitu? Karena sekarang kan gitu ya, ada ikutin siaran resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Coba begini, nggak ada negara yang ingin mematikan rakyatnya. Betul. Negaranya hilang, kalau rakyatnya makin lama makin hilang, begitu ya. Jadi sekali lagi dan tolonglah. Begitu Anda sudah mulai dengar informasi yang sifatnya provokator, ngajak-ngajak orang untuk mengikuti alirannya dia, coba Anda pikir sedikit deh, ada apa ya? Gitu loh, ini penting banget ya. Dan sekali lagi betul yang Prof Hing tadi bilang bahwa ini adalah gawe seluruh dunia. Ya. Jangan pernah mengatakan, Prof, kita dikatain antek WHO. Antek WHO, tadi kita diduitin. Dokter kan nggak pernah kasih vaksinasi loh ke anak-anak. Saya bukan spesialis anak, bukan bidan gitu ya, maaf. Apa sih yang saya dapetin gitu loh ya. Tetapi ini adalah gawe kita bersama-sama dari seluruh nakes dari seluruh Indonesia. Ahli gizi tidak terkait, perawat, nurse ya, lalu kemudian bidan, bahkan sampai dengan sarjana kesehatan masyarakat ya. Jadi ini bukan tentang gawe 1-2 orang profesi aja. Ya, jadi semua masyarakat berpotensi untuk membantu menyebarluaskan berita yang benar tentang kesehatan. Mau itu ibu rumah tangga, mau itu ibu PKK, mau ketua RT, mau RW, apalagi kalau ibu bupati, ibu wali kota, perannya semakin waduh, karena dipilih langsung pasti suaranya didengar. Betul. Jadi saya sih berpikir apabila pimpinan daerah itu merasa ingin melindungi rakyatnya, anak-anaknya, calon pengganti mereka itu melalui tahapan yang penuh dengan tantangan dan bahaya ini, ya, dengan melakukan tindakan pencegahan, pasti deh cita-cita itu akan tercapai dengan memperhatikan vaksinasi yang saat ini lagi mengancam kita, polio. Jadi kalau Bapak, Ibu, para pimpinan daerah turun, rakyatnya pun pasti siap ngebantu, saya yakin. Masyarakat itu tinggal tunggu, masyarakat itu tinggal ngelihat ininya sih, pimpinannya, panutannya. Mereka kan mengharapkan, sudah memilih, ingin Bapak atau Ibu itu memberikan perlindungan, petunjuk, ya, mengayomi, memberikan situasi yang aman, sehingga sehat semua, dan harus bareng. Nggak bisa saya mau beda sendiri, atau gini yang orang bilang itu, anak saya nggak divaksinasi kok aman. Nah, ada juga yang kayak gitu, Pak. Karena yang sekelilingnya dia ngutang sama tetangganya. Dia ngutang sama tetangganya. Untungnya yang lain yang divaksinasi, makanya anaknya selamat, gak ada virus liar di situ. Tapi begitu anak ini udah mulai mobile, ketemu anak lain dari komunitas lain yang juga ada infeksi, dia bisa menjadi pembawa. Itu yang menjadi masalah. Begini teman-teman, rasa takut itu selalu ada dalam diri manusia. Siapa sih yang nggak takut? Ya kita selalu takut ya, Pak, kalau dengar selentingan, seliweran gitu ya. Tapi insya Allah rasa takut itu bisa kita
bukan netralisir, bisa kita luruskan menjadi informasi yang bermakna dan bermutu kalau kita tabayun dengan ahlinya. Maka dari itu Indonesia ini kan negara yang sangat kompleks budaya dan sebagainya. Kita juga mengundang para alim ulama, para rohaniwan untuk yuk sama-sama membantu, karena insya Allah yang namanya vaksin itu halal. Vaksin itu merupakan ikhtiar upaya dari bagaimana Tuhan itu ingin membuat keselamatan bagi umatnya, gitu loh ya. Nggak ada yang namanya kita ingin mencelakakan orang lain. So ikhtiar itu harus dihargai. Setuju. Berarti sudah dipertimbangkan lah ya, ini healthies. Beberapa kali prosesnya panjang, diskusinya pun hangat, nggak langsung satu arah terus ya enggak, prosesnya kita bertukar pikiran, ya mengemukakan data-data dan nalar, ya akhirnya ambil keputusan itu sampai di situ. Nah mungkin juga menanggapi lagi-lagi ya netizen gitu, dikit-dikit kalau masalah vaksin ada kejadian ikutan gitu langsung di KIPI nih, semua KIPI lah pokoknya setelah vaksin gitu. Nah mungkin yang perlu disampaikan juga ke masyarakat, prosedur pelaporan KIPI kali ya, agar nggak semua tuh dicap KIPI oleh masyarakat kalau setelah vaksin, itu gimana Prof? Ya, jadi tadi yang saya katakan atau Ibu Dokter tadi bahwa KIPI itu memang ada, definisinya tadi sudah saya sampaikan, namun tidak selalu berkaitan, kan? Jadi memang kalau misalnya demam habis divaksinasi memang dari KIPI-nya, kalau misalnya detiknya terlalu harusnya dalam bengkak ya, atau tadi yang kejang pada ketakutan, tapi kebanyakan yang tidak berkaitan. Nah, yang menentukan kan itu si Komda ada di provinsi dan ada Komnas. Nah itu semua melalui puskesmas sebetulnya. Ya, puskesmas atau institusi swasta yang mempunyai account. Ya, dengan demikian bisa. Jadi sebetulnya dokter bisa laporkan, bidan bisa, ya tenaga kesehatan pun bisa lewat puskesmas yang gampang, atau lewat ke dokter, kemudian dokternya bisa menyampaikan lewat puskesmas. Karena semua sekarang umumnya dilaporkan secara online melalui website yang kemudian dikaji, ya kan? Diinvestigasi dahulu, kemudian setelah dilaporkan diaudit, setelah diaudit di tingkat daerah, kemudian bersama-sama dengan KIPI baru kita laporkan, karena kami Komnas KIPI dari SK Menkes kami laporkan ke Pemkes. Nah tentunya media pun demikian. Kalau misalnya memang ada berita, nah kalau memang sudah ada klarifikasi, itu juga sama bobotnya dan sama. Iya, dikasih tahu dong ini sebab meninggalnya kenapa, jangan cuma meninggalnya doang. Tahu terus juga ada berita. Itu juga saya. Itu nggak boleh ya. Itu clickbait banget. Apalagi sekarang peran dari media tuh sangat luar biasa ya mempengaruhi. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan sebetulnya sampai saat ini media banyak membantu. Cuman kalau bisa berimbang. Kalau memang sudah diketahui itu juga diberitakan supaya enggak nanti memorinya yang itu aja yang waktu headline-nya. Namun setelah ada penjelasan, setelah ada informasi, dengan itu kadang kalau enggak terselip atau yang paling belakang volumenya kecil gitu ya. Iya sih banyak kayak gitu. Kalau itu seimbang. Jadi memang betul KIPI ada. Ya, namun itulah ringan, ya sembuh. Kalau bukan yang ringan atau yang berat atau kapan jauh terjadinya dan hanya satu-satunya gitu ya kan? Biasanya kalau imunisasi program tuh dikasihnya tuh puluhan orang atau ratusan orang. Kalau hanya satu, ya kemungkinan besar, bukan saya memastikan ya. Kalau misalnya dari 100 itu ya 100-100-nya mengalami gejala yang sama. Atau 70 yang mengalami sama, atau lebih dari separuhnya, nah kita curiga. Cuma kalau cuma satu orang, itu ya biasanya kayak itu, ya atau ada puluhan juga, cuma satu orang itu kita harus cari penyebab lain. Nah, penyebab lain memang perlu bukti, perlu pemeriksaan lab, perlu pemeriksaan. Nah itu yang bisa melakukan kan dokter, tenaga kesehatan. Ya, nah itu jadi kita jangan memberikan komentar yang terlalu cepat, menggelisahkan masyarakat, coba menenteramkan dan mencari berita dari sumber-sumber yang valid,
valid. Valid. Ya kan? accountable. Kan kamu banyak di jurnal juga ya, nah di jurnal yang terpandang kan kita bisa tahu. Iya, 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 Di setuju. Indonesia pun banyak jurnal. Ya, Oke. satu hal ya yang Iya. saya ingin garis bawahi, bukannya saya dibayar sama Antek WHO. Dengan adanya kita punya Komnas KIPI, ini menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk serius. apapun yang merupakan program dari pemerintah kita saat ini, ya kan? Jadi kalau misalnya cuma demam biasa, ya lu atur aja kompres-kompres aja minum paracetamol, itu kan kesannya kayak lempar batu sembunyi tangan. Tapi dengan adanya Komnas KIPI dalam hal ini diketuai oleh Prof. Hingki, so ini menunjukkan bahwa pemerintah tuh memang punya niat Serius. baik. Kalau memang ada apa-apa, yuk tabayun, yuk kita laporin dan akan diaudit, akan diinvestigasi, gitu loh ya. Tetapi yang penting adalah jangan anak kita punya masalah, lalu kemudian jadi konten gibah. Masalah jadi gibah. Betul. Itu horor di Indonesia. Setuju? Setuju, Oke, siap. setuju. Termasuk dengan imunisasi. Nah, yang dikambing hitamkan tuh hal yang jauh sebenarnya, Dok. Jadi pertanyaannya maksud lo? Iya. Maksud lo? Iya, Jadi iya. kita bicara lagi tentang imunisasi nih, kita bicara tentang konspirasi akhirnya. Iya, 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 Ada betul. apa sih? Iya, Mau iya. apa sih? Gitu kan ya. Setuju. Jadi teman-teman jangan sampai kita kejebak dalam konspirasi Iya, yang iya, sengaja setuju. dibuat. So ini bahaya banget. Iya. Jadi Komnas KIPI itu juga bukan satu-satunya di dunia. Gitu, Benar. ya. Oke, Jadi, ada ada badan-badan. Komnas Malaysia, ada Komnas Betul. Singapura, ada Komnas Ya. Bangladesh, ada Komnas Kamboja. Kamboja, Korea Utara Iya. sekalipun punya. Punya sendiri. Bolivia. Iya. Kita rapat Iya, iya, ya, iya. secara berkala. Persetujuan. Jadi itu karena semua kita kompak. Iya, Bahkan iya. kom global juga ada. Iya. Itu juga bersidang di kantor WHO secara berkala. Dan jangan salah, waktu di Punten Pop, gara-gara kita juga punya keprihatinan dengan kasus Palestina di Gaza, vaksinasi polio adalah salah satu vaksinasi yang diberikan pertama dalam kasus-kasus istilahnya kejahatan atau misalnya perang yang sifatnya sangat merugikan anak-anak. Jadi asal Anda tahu, ya kan bahkan orang Palestina itu sendiri mereka spesial mengadakan vaksinasi massal. menerima Dan mereka. menerima dengan senang hati Nah. karena ini akan menyelamatkan Sadar. bagian dari anak-anak Palestina itu sendiri. Mereka Itu penting. aja nih yang kesusahan mencari mencari nih kita Iya. udah disediakan banget ya. Betul banget. Oke, Betul banget. jadi ini sifatnya kalau bisa dikatakan ke parents di rumah ya. Oke. Itu apakah wajib atau pilihan? Karena ada orang yang menganggap bahwasanya oh ya udah ini pilihan, bisa iya bisa enggak gitu. Masih ada yang kayak gitu, Dok, Mas. Kalau saya ngomongnya wajib, karena apa? Imunisasi itu bukan tentang lo dan anak lo. Imunisasi udah bicara tentang kita, tentang Oke. kami, dan tentang kita semua. Hmm. Karena sekali lagi kaitannya adalah dengan tadi kekebalan kelompok. Oke. Sebab I matter, my child matters. Itu penting banget ya, karena satu orang diimunisasi, maka kalau satu itu saling berkumpul, maka itu akan kekebalan kelompoknya Oke. besar sekali. Jadi imunisasi is not a personal issue, it's a global and national issue. Tak elah. Ini quotes by Dr. Tan today. Of the day. That's of the day. Right. Jadi ini Yes, bukan Prof. program pemerintah, Ya. tapi kebutuhan Program. anak kita. Betul, haknya juga. Kebutuhan cucu kita Ya. dan hak mereka Oh, untuk iya. dilindungi terhadap penyakit yang Yes. dapat menyebabkan kematian, kecacatan, dan wabah. Mereka tidak berdaya. Betul. Yang akan membawa anak-anak itu ya orang tuanya. Betul banget. Dan orang tuanya itu jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Semua pasti punya dokter, semua punya bidan, semua punya keluarga. Cobalah berdiskusi dan akhirnya ngambil kesimpulan, ikuti. Jangan menganggap oh itu jadi bukan wajib, tapi memang butuh. Butuh, anak kita butuh. Kasihan mereka nggak bisa ngomong, tolong aku di polio Pak. Nggak bisa kan? Nggak bisa mengemukakan Nggak bisa, ininya ya. Pak, grandpa tolong dong aku nih, kan nggak polio. bisa. Jadi mereka butuh dari orang tua, dari keluarga untuk dibawa. Iya, iya. Ikuti bareng. Nah. Sehingga si polio yang selalu ngintai kita itu nggak bisa tembus. Oke. Jangan sampai karet. Jangan lupa juga ya, air bersih, Oh iya, limbah, harus Kontributornya banyak. cuci tangan. ya. Betul.
sinergi lah Ya, gitu. semua kita upaya. Oke. Nah, terkait vaksin, saya pernah dengar ada yang bilang vaksin alami juga. Apakah itu sama-sama kekebalan alami? Mungkin ke Dokter Tan dan Prof. Tadi sebetulnya udah kita bahas. Ya, Itu sama ya? istilah kata alami itu adalah bicara tentang kalau kita terpapar langsung dengan virusnya. Oh, itu Ya. vaksin alami yang dimaksud. Sebetulnya kita nggak mengatakan vaksin Oke. alami, kita membentuk antibodi karena kita berusaha untuk melawan. Nah, kerap Oh. kali kalau tentara kita nggak cukup kuat, maka kita akan mengalami kejadian fatal karena kita berhadapan langsung dengan biang keroknya. Tapi kalau kita sudah mempunyai vaksinasi dari yang berasal dari imunisasi rutin, maka kita udah siap-siap. Kita punya tentara yang punya label tadi, Iya, punya iya. nama ngadepin dia. Oh, paham. Oke, Nah, mungkin. justru ada satu yang lebih penting. Saya akan melihatnya dari sudut pandang perempuan, Oke, baik. dari sudut pandang seorang ibu. Jangan sampai Anda mempunyai anak perempuan cantik atau cowok gagah, tapi suatu hari dia akan tanya, "Mak, kenapa saya lumpuh? Oke. Kenapa kamu tidak lindungi saya?" Itu perasaan Anda sebagai perempuan seperti apa? Yang anaknya barangkali bisa menjadi prajurit, anaknya bisa menjadi peragawati, anaknya bisa menjadi apapun yang dia ingin menjadi. Tapi hanya karena saat itu kita lalai dan kita cuma lebih banyak dengerin gibah-gibah di luar sana, lalu dibayangi oleh ketakutan yang tidak berdasar, anak kita jadi korban. Jangan pernah menyebut qadarullah. Ya, tapi karena ini adalah kelalaian kita. Karena suatu hari anakmu akan tanya, "Ibu, kenapa saya tidak dilindungi?" Masya Allah, itu rasanya pengen jedotin kepala ke tembok juga udah nggak cukup. Iya. Karena menyesal selalu di belakang, Ya. jadi jangan sampai menyesal Ya. untuk hal Ya. semuanya. Ya. Jadi ayo dilindungi dari sekarang karena itu juga termasuk investasi ya. Betul dong. Jadi daripada ya boleh investasi saham, cuma investasi kesehatan Ya. juga lebih penting Betul. gitu. Percuma kan saham Betul. banyak tapi nggak sehat. Kenapa zaman dulu nggak sebanyak sekarang kejadian tentang masalah begini? Karena zaman dulu ada kejadian nggak diberitain. Karena belum sehebat media sosial kita. Sekarang satu anak kena sesuatu itu rame. Dalam detik yang sama udah menyebar. Jadi jangan pernah mengatakan dulu vaksinasi nggak neko-neko, kok semua baik-baik saja. Bukan baik-baik aja. Dulu itu tidak diberitakan. Oh iya. Anak mati dianggap qadarullah, anak mati dianggap ya udah wayahe gitu loh ya. Makanya kenapa zaman dulu orang investasi punya anak 3, 6, 1 lusin supaya punya serep. Sekarang kita punya 1, ya Allah ya Tuhan, setengah mati, sekolahinnya, gedeinnya. Jadi punya anak 1 dan 2, rawatlah dengan baik dan lindungi anak karena itu adalah hak bagi anak di masa depannya. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari Kak Kasihani. Izin bertanya dok, ada bayi yang sehabis diberikan vaksin rotavirus selalu diare. Ini kita ke rotavirus sedikit ya dok, menggok sedikit nih kita. Bagaimana untuk mungkin ini yang ketiga ya, dosis yang ketiga harus diberikan atau stop dok? Terima kasih. Mungkin dari Prof.nya atau? Ya. Jadi kalau dia rotavirus, itu juga sama virus di saluran cerna. Itu juga virus hidup. Jadi kalau dikasih, mungkin dia diare, tapi 1-2 hari. Oke. Jadi kalau misalnya dikasih rotavirus, kemudian diarenya lebih dari 2 hari atau lebih dari 3 hari, itu kasih bukan dari vaksinnya. Ada penyebab lain, harus dibawa ke dokter. Oh, Jadi oke. terkait sama vaksinnya. Jadi mungkin ada virus lain atau cara membersihkan alat makan yang kurang baik atau belum cuci tangan atau anak itu masukin tangan ke mulut karena fase oral ya. Iya. Nanti dia udah kedua atau Betul. ketiga ya. Jadi banyak faktor yang harus dicari ya. Jadi vaksinasinya lanjutkan. Tapi ya harus dalam keadaan sehat anaknya dan tentu saja dicari penyebab kenapa sampai terjadi diare yang berkepanjangan. Iya. Prolong diare atau diare kronik itu nggak ada kaitannya. Oh, Ya. oke. Ada tambahan dokter Tan? Ya, ini disebut dengan suatu kejadian ikutan yang delalah gitu. Delalah, ya. oke. Yang delalah kalau orang Jawa mengatakan. Jadi kita jadi orang tua tolong bijak sedikit sebab anak yang nggak divaksinasi pun juga akan tetap diare. Oke, Itu iya. tadi karena Prof tadi bilang ya suka masukin barang-barang ke mulut Iya, yang fase tidak oral. bersih. Atau kebetulan mamanya ini mengatakan, aduh mumpung anaknya habis vaksinasi kita mau meningkatkan gizinya. Ada nih
lalu mulai dikasih keju, dikasih susu, ternyata Oke. anaknya intoleran laktosa dong gitu loh ya. Jadi diarenya karena itu. Jadi banyak sekali kontributor diare kok. Belum tentu dari vaksin. Oke, itu ya, jangan mengkambing hitamkan vaksin terus ya. Betul. untuk Iya, betul. kasih Anik Siap. tadi semoga terjawab. Berikutnya dari Kak Atifa Amalia, Dok izin nanya, kan ada tuh beberapa anak setiap imunisasi demam. Itu kenapa ya Dok? Dan ada anak yang malah aman nggak ada demam. Jadi kebanyakan ibu-ibu tuh takut anaknya imunisasi karena nanti efeknya demam. Apalagi mungkin anaknya kalau demam kan nangis terus ya, ibunya juga Atau anak yang bingung banget gitu. kejang demam, Prof. Nah, Nah, ini pertanyaan bagus. Iya, Coba spesialis gimana? anak sebetulnya lebih pintar kalau jawab begini. Mungkin silakan. Yang tadi yang pertama dulu ya. Iya, Oh iya. Kayak kita makan cabai. betul. Kalau istri saya, Mm-mm. dia ambil 3 Sambal. sendok makan sambal tuh lahap dia. What cilaka. Tapi kalau saya makan itu, Seiris aja. saya udah Oh, oke. betul. Nah, reaksinya dan Benar tadi, banget. yang satu Beda-beda. kok disuntik tenang-tenang aja, yang satu kok demam setiap kali demam. Ya, memang itu reaksinya, tapi Ya. hikmahnya ada. Artinya imun sistem bekerja dan membentuk kekebalan. Ya. Kalau tadi pertanyaan ini tentang kejang demam, itu juga biasanya ada bakat kejang di keluarga, Nah, yang hubungan darah, Mm. apa bapaknya, apa ibunya, atau kakeknya, neneknya, pamannya, waknya. Kalau itu dianjurkan digunakan vaksin jenis lain. Oh, Platform ada lain. sendiri. ya, makanya segitu kerennya zaman sekarang vaksin. Oke. Tapi katanya harganya mahal. Tapi tidak ada di program imunisasi nasional. Oke, oke. Request khusus Oke. ya, Nah, Prof. Tapi nggak sekarang, kalau gitu gini nih, ini kasus lagi nih. Kalau misalnya orang ini pengguna BPJS lah, Oke. atau pengguna kartu Indonesia Sehat, dia nggak punya uang dong sampai harus memberikan vaksin yang mahal, yang special manufactured itu. Gimana ya Prof, kalau dia punya riwayat kejang demam? Prof kira-kira mempunyai nasihat apa bagi orang tua ini yang pengen banget anaknya divaksin, tapi begitu ketakutan kejang demam? Apakah sebelum vaksin dia mesti minum paracetamol dulu atau gimana? Lebih baik diberikan platform yang berbeda. Oke, itu Oke. jalan Kalau keluarnya. memang jalan Kalau memang keluarnya. punya riwayat kejang demam. Betul, ya, karena memang kan setiap tindakan medik itu ada risikonya. Betul. Iya. Ya, apapun sebetulnya ya, Ya. bukan tindakan medik aja, setiap tindakan ada. Iya. Namun kalau manfaat yang diperoleh jauh lebih lebih besar, Ya. tentunya risiko itu kita tempuh. Kita tempuh. Betul. Tapi kalau risikonya terlalu besar, tentunya Tidak. Kita Tidak. bisa Tidak menjadi di- jalan lain. Oke, Betul. oke. Tapi ada orang tua yang misal nih, udah tahu kan anaknya mungkin setiap diimunisasi demam gitu. Dicegah setelah imunisasi minumin paracetamol oh misalnya. ya Itu itu, aman. memang itu tindakannya. Memang Oh. itu. Memang dia, jadi obat demam juga bukan diberikan sebelum vaksinasi. Mm-mm. Apabila timbul gejala demam, baru dikasih obat. Ya, dan anaknya teler gitu. Kalau anak masih ceria-ceria aja sih masih oke-oke aja. Oh. Nggak apa-apa. Nah, itu garis bawah ya. Bukan Iya, iya, sebelum pergi ke posyandu, mau bukan. suntik, minum Iya, dulu iya. tetes Iya, namanya iya. paracetamol. Enggak. Enggak, oke. Karena semuanya demam kan. Iya. Kalau udah demam. Kalau udah demam ya, Bro. Dan Baru. anaknya lesu, baru dikasih Oh. obat. Dan Soalnya ada juga Prof yang kayak udah nih suntik ya, terus langsung diminumin karena takut Enggak, nanti demamnya nggak boleh tidak ya. perlu. Oh, tidak. Bukan tidak boleh ya. Ya, Oh, tidak perlu lebay aja sih. Tidak perlu. Tidak perlu. Oke, oke, Tidak oke. boleh. Iya, iya. Oke, oke. Bukan indikasi. Bukan. Mm-mm. Ya. Saya kan ada juga ya yang di mungkin di daerah-daerah yang masih daerah lah ya kita sebutnya. Biasanya nakesnya tuh udah dibekelin tuh ibunya apa PCT. Jadi nanti setelah diimunisasi diminumkan ya Ibu gitu. Enggak, kalau Namun- demam di kalau atas 38 Itu baru. Ya. Oh, Ya. itu untuk healthies ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, Prof. Dari Kak Oktaviananda. Izin bertanya, kenapa ada pin polio yang terbaru? Apa tidak cukup? Katanya. Polio yang itu jawabannya karena ternyata cakupannya nggak tercapai. Nah, Iya. nggak Karena kurang dari ternyata- 95 ya? Iya, karena Iya. ternyata ada yang lumpuh. Di daerah itu ada. Cuma nggak Ada. kelihatan, bukan tetangga kita, Hmm. mungkin jauh. Tapi kalau sekarang transportasi begitu mudah, yang dari jauh pun bisa datang ke rumah Hmm. kita tanpa diundang. Hmm. Karena itu kita berjaga-jaga, Nah, mesti bareng semuanya. mm-mm. Ikut karena aman dan menenteramkan, ya. PIN itu itu singkatan dari Pekan Imunisasi Imunisasi. Nasional. Jadi bukan PIN itu kayak
vaksinnya beda. Vaksinnya Sama. cuma diulang ya, di booster ibaratnya begitu. Dan untuk menyasar anak-anak yang belum pernah divaksin. Oh. Salah satu tujuannya juga itu. Ya, karena ini kan pelengkapi. Karena kini kan gawe rame-rame. Iya, Yuk iya. anak-anak rame-rame. Jadi yang ibunya barangkali pernah kelompatan, pernah kelolosan. Yuk Lewat range-nya kita tambah. kuat Kita perlu. ya, yang bolong-bolong Iya, iya, iya. kita tambah, Kita tambahin. yang kelupaan Kita lengkapi. ya kan, yang udah menurun diingetin lagi, Ditambahin. jadi semuanya kebalnya bareng. Kurang apa pemerintah? Coba itu deh. Tuh, health is. Itu menggalakkan vaksin segede itu, ini Benar. kan biayanya guys, gitu kan. Aduh, Kalau Iya. dilewatin. Iya, mana Benar. gratis lagi ya. ya itu bikin gratis tapi kan bikinnya nggak gratis. Iya, itu pemerintah kita tuh luar Uang biasa. kita juga kan kita Iya. bayar pajak. Oh iya. Benar, kita bayar pajak, bro. Buat mereka. Nah, Uang kita itu. juga, uang kita juga, uang kita Betul. balik lagi sebagai vaksin. Iya. Sebagai manfaat. Gitu. Sebagai manfaat. Ya. Itu ya untuk Kak siapa tadi namanya, lupa saya. Octavia. Oh, Kak Octavia. Oke, berikutnya ada lagi dari Kak Rama. Untuk bapak atau ibu, banyaknya beredar info abis vaksin polio jadi lumpuh. Kita tadi kayaknya udah bahas sedikit ya. Ngeri kalau bener. Pertanyaannya, kondisi anak seperti apa yang kipinya kira-kira akan jadi sakit parah setelah divaksin? Nah, gimana? Jadi kalau ada kipi yang bikin sakit, vaksin itu nggak bakal diberikan izin edar. Nah, udah kali gitu. Jadi kalau dia misalnya ada sakit parah, ada penyebab lain. Itu bukan gara-gara. Enggak ya. Nah, penyebab lain. Siapa yang bisa cari dokter? Bukan yang buat konten. Ini ya, orang-orang kayak Mas Rama ya, orang-orang kayak Mas Rama ya, hanya menyampaikan katanya. Nah, Mas, boleh nggak saya yang Anda bilang katanya, anaknya siapa, di mana, rumahnya di mana, kita nggak tahu. Kapan kejadiannya, kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu ini dua nih. Nah itu dia. Jadi biar bisa dikulik gitu ya. katanya itu bisa luar biasa loh Betul, dampaknya. setuju. Ya, satu kasus yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan vaksinasi, tapi karena lewat berbagai macam orang ya, jadi artinya pesan berantai, nyampe ke ujung sana udah beda banget ceritanya. Katanya, perkara katanya doang ini. Itu dia. Tolong kasih tahu ya, tolong ya, anaknya siapa ya? Kita mau datang. Itu ya Kak Rama ya. Nah, sebenarnya udah terjawab dari Yes. Perbincangan kita dari Panjang tadi banget. ya. Yes. Jadi mungkin nanti bisa di recall kembali, kita puter lah, nanti kan bisa ya di YouTube ulang gitu. sampai katam. Ya sampai katam gitu. Siap. Nah, kemudian dengan adanya banyak apa sih namanya tadi ya, simpang siur berita dan sebagainya, strategi kali ya, kita juga perlu bicara hal tersebut dari Komnas KIPI maupun dari komunitas sendiri ya, Dokter Tan. Itu ada nggak sih strategi-strategi atau langkah yang mungkin bisa kita lakukan bersama gitu untuk menanggulangi hoax-hoax yang beredar yang meresahkan ya, jujur saja kita bisa katakan meresahkan. Mungkin dari siapa dulu nih, Dokter Tan dulu kali ya, dari komunitas Ya sendiri. betul. Kita selalu menghadapi masalah kesehatan, khususnya kita punya namanya kekuatan pentahelix. Oke. Nah, pentahelix itu ada 5 komponen nih. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah akademisi profesional, yang ketiga adalah pelaku usaha, yang keempat itu adalah media seperti sekarang ini, dan yang kelima adalah pemerintah. Oke. Sementara ini barangkali yang berkuar-kuar baru pemerintah doang. Ya, media kadang-kadang lah kalau lagi beritanya lagi ngehe juga dia keluarin yang aneh-aneh gitu ya. Nah, sekarang masyarakat nih, masyarakat ini mendapat berita dari siapa? Ada keracunan nggak? Ya, nah yang lebih penting lagi adalah peran akademisi. Oke. Ya, soal saya ingin memanggil juga kepada teman-teman nakes, pada teman-teman akademisi, yuk kita update ilmu juga, supaya kalau kita insya Allah suatu hari diwawancara, maka konten wawancara kita bukan malah menjadi kontraproduktif. Nah, Hanya karena kita menyitir sesuatu yang sudah pas long ago gitu loh ya, masih dikeluarin jadi borok gitu kan ya. Dan yang terakhir lagi adalah tentang ya ini dia CSR dari pelaku usaha. Oh. Selama ini CSR itu kalau kita di dunia industri kan hanya memperbaiki tentang gizi masyarakat segala macam. Yuk kapan-kapan kita berkiprah di bidang imunisasi. Karena imunisasi adalah kontributor untuk pencegahan stunting yang tidak kalah pentingnya. itu. Mau nggak, Prof? Mungkin silahkan Prof. Jadi memang media ini perannya strategis. Ya. Cuma sebagai saya katakan awam bermata dua tuh ya. Jadi informasi yang berimbang sangat dibutuhkan.
Jadi dan narasumber yang kompeten juga banyak. Tolong diundang. Ya. Termasuk Prof. supaya- Inggi dan Jangan ibu-ibu bupati. Oh, bisa Kita ya. punya rohaniwan. Oke. Yes. Boleh Kepala dilibatkan. desa. Dan juga barangkali para keluarga yang pernah mengalami baik yang fakta berupa testimoni Oh yang iya. baik atau Ya, testimoni yang ya. menyedihkan, itu Ya. juga tolong disampaikan sehingga tahu bahayanya Ya. dan tahu manfaatnya. Betul. Ya. Karena dengan media ini sekarang memang sangat ininya, dan dari pihak kalau ada berita ini jangan langsung forward. Tahan dulu. Screening dulu ya, Prof. Cukup sampai di sini sudah. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Itu tadi berarti kita melibatkan banyak pihak ya dalam Semua proses. berperan penting. Semua sama strategis, sama vitalnya. Ya. Memberikan informasi yang benar. Tuh, dari akar rumput sampai ke atas tuh semua punya peran penting nih untuk suksesnya vaksinasi polio, karena ya kita kembali lagi dapat KLB aja gitu. Kemarin udah Kalau dari kita berbagai berulang terus kita. Capek. ya kan, paling ini Prof. Inggi sama Dokter Tan baca ini lagi gitu ya Mas. Oke, Prof. Inggi, Dokter Tan, kita udah ngobrol panjang banget ya, seru banget perbincangan di pagi hari ini, dan tentunya banyak sekali manfaat, kita dapat banyak sekali ilmu terkait KIPI khususnya juga, dan ini mungkin bisa menjernihkan dan melebarkan pandangan masyarakat juga terkait vaksinasi polio dan segala dampaknya. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan seru pagi hari ini ya, kita mau dong closing statement dari Prof. Inggi dan Dokter Tan. Mungkin dari Prof. Inggi terlebih dahulu, Prof. Silahkan. Jadi saya ingatkan kembali, bahaya sedang mengancam anak-anak kita. Negara kita selalu dimonitor oleh virus yang berbahaya ini. Kita jangan lengah. Kita harus tetap waspada. Tindakan yang diberikan sebetulnya sangat sederhana. Hanya sayang sekali ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi percayalah, kalaupun ada keputusan itu diambil dengan pertimbangan yang seksama. Manggil para ahli, masyarakat yang kompetensinya terkait. Sehingga apa yang diambil biasanya pasti tidak berbahaya, dan bukan di Indonesia sendiri, di seluruh dunia. Jadi mari kita bareng tingkatkan keamanan, kesehatan sama cucu kita agar kita dapat menjangkau Indonesia Emas dengan anak-anak yang sehat. Oke, terima kasih Prof. Inggi. Kemudian Dokter Tan, silahkan. Ya, menyambut rencana kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Anda tahu bahwa kita masih didera dengan penyakit menular. Oke. Jadi kalau kita ingin menjadi suatu negara maju di mana vaksinasi akan menjadi semakin sedikit, yuk kita sukseskan dulu dari vaksinasi yang sudah ada. Sebab begitu mikrobanya minggat, virusnya kabur, maka kita akan semakin sedikit vaksinasinya. Ya, jadi dengan kata lain bahwa vaksinasi, keberhasilan imunisasi, cakupan kekebalan kelompok merupakan salah satu syarat dan kontributor menuju Indonesia Emas 2024 dan mencegah anak untuk tidak stunting. Oke, terima kasih Dokter Tan, terima kasih Prof. Inggi. Senang banget hari ini langsung dua pakarnya sekaligus kita datangkan. Semoga bermanfaat ya untuk healthies di rumah. Jadi punya gambaran dari ahlinya langsung nih. Vaksin polio itu kayak gimana, kebenarannya sesungguhnya kayak gimana gitu ya. Jadi jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya informasi kita di Kemenkes kali ini ya. Jangan lupa juga buat di subscribe, komen, like gitu. Sekali lagi terima kasih ya Prof. Inggi. Terima kasih Dokter juga. Tan, iya terima kasih untuk sudah menyempatkan waktunya Siap. di pagi hari ini di sela-sela kesibukan ya pastinya ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin itu ya untuk healthies di rumah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu investasi kita untuk masa depan, apalagi tadi menuju generasi emas 2045. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Saya Yure Aurelia, Dokter Tan, dan Prof. Inggi pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tan.